warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan jiwa keagamaan pada masa kecil dan dalil Quran yang menjelaskannya. Anak-anak adalah manusia yang berumur 0 sampai 12 tahun. Menurut Elizabeth ada 3 tahapan, yaitu masa vital 0 sampai 2 tahun, masa anak-anak 2 sampai 6 tahun, dan juga masa sekolah yaitu 6 sampai 12 tahun. Masa remaja adalah masa peralihan, perpanjangan dari masa anak-anak sebelum mencapai masa dewasa. Pertumbuhan adalah adanya perubahan ukuran atau berat, sedangkan perkembangan adalah munculnya hal baru. Ciri-ciri dari perkembangan dan pertumbuhan ada 2, yaitu yang pertama adalah perubahan ukuran atau berat dan juga serta perbandingan perubahan ukuran atau berat. Yang kedua adalah hilangnya ciri-ciri lama dan munculnya ciri-ciri baru. Perkembangan pada masa remaja terhadap keyakinan sangat berpengaruh pada aspek psikologi, yaitu kognitif, ego, moral, dan juga sosial. Anak mulai mengenal Tuhan pertama kali dari orang-orang di sekitarnya, namun mereka belum terlalu memperhatikan Tuhan karena mereka belum mempunyai pengalaman ke sana, yaitu pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Namun setelah yang melihat reaksi orang-orang di sekitarnya dengan emosi atau perasaan tertentu, anak akan lebih memperhatikan Tuhan, mulai tumbuh. Anak mulai mengenal Tuhan dari orang-orang di sekitarnya, namun mereka belum terlalu memperhatikan Tuhan karena mereka belum mempunyai pengalaman yang ke sana, yaitu pengalaman yang baik maupun pengalaman menyusahkan. Namun setelah ia melihat reaksi orang-orang di sekitarnya dengan penuh emosi atau perasaan tertentu, anak merasa lebih memperhatikan Tuhan karena dengan rasa penasaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa jiwa agama adalah tingkah laku yang berhubungan dengan keagamaan seseorang. Perkembangan agama pada anak terdapat beberapa faktor, yaitu perkembangan jasmani dan rohani seperti perkembangan mental, perkembangan perasaan, perkembangan sosial, dan perkembangan moral. Berdasarkan wahyu Al-Quran, periodisasi perkembangan psikologi Islam dibagi menjadi 2. Pertama, periode prakonsepsi, yaitu periode pertumbuhan manusia sebelum pembuahan sperma dan ovum. Yang kedua, periode pranatal, yaitu perkembangan manusia yang dari pembuahan sperma dan ovum sampai pasca melahirkan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai pada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Yang kedua terdapat pada surat Ar-Rum ayat 54, yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian ia menjadikan kamu sesudah itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang diketahuinya, dan dialah yang mengetahui lagi maha kuasa. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dunia dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase anak-anak, yang kedua fase balik, dan yang ketiga adalah fase usia lanjut. Lailil Fauzia akan menjelaskan mengenai awal mula timbulnya jiwa keagamaan pada masa anak dan faktor yang mempengaruhinya. Awal mulanya itu ya, ketika anak dilahirkan di dunia itu sebenarnya sudah membawa fitrah keagamaan dalam dirinya. Namun itu semua belum berfungsi dan baru berfungsi setelah adanya bimbingan dan latihan-latihan yang sesuai pada tahap perkembangannya. Jadi, pada umumnya agama seseorang itu ditentukan oleh pendidikan, pengalaman-pengalaman, dan latihan-latihan yang didapatkan selama dia kecil, sejak kecilnya. Jadi kalau sejak kecilnya itu dia mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bersifat agama itu banyak,
maka secara langsung sikap, tindakan, dan perilaku dalam menghadapi hidup itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, yaitu sebenarnya perkembangan jiwa keagamaan itu sudah ada dalam diri manusia karena di dalamnya itu terdapat potensi keagamaan. Namun, potensi itu harus dikembangkan untuk menuju hal yang sempurna. Misalkan, seorang anak itu jika sejak kecilnya diajarkan pendidikan agama, maka secara otomatis ketika dia sudah dewasa, maka dia akan merasakan betapa pentingnya agama dalam hidupnya. Selain itu, kalau anak itu sejak kecil tidak diajarkan pendidikan agama sama sekali, maka waktu dia dewasa itu tidak akan merasakan pentingnya agama dalam hidupnya. Selain itu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal tumbuhnya perkembangan jiwa keagamaan pada masa anak. Faktor internal yaitu perkembangan usia. Jadi, faktor eksternal tumbuhnya perkembangan jiwa keagamaan pada masa anak. Faktor internal yaitu perkembangan usia. Jadi, tahap demi tahap perkembangan usia itu juga mempengaruhi kejiwaan agama pada masa anak. Misalkan ketika dia kecil diajarkan alif fathah, a ba fathah, ba dibaca aba. Sejak kecil itu dia pengenalan Tuhan. Tuhan itu siapa? Diajarkan Tuhan itu. Jadi sejak kecil itu sudah timbul sifat-sifat keagamaan. Selain itu, faktor eksternalnya yaitu pengaruh dari luar. Yang pertama yaitu faktor lingkungan masyarakat. Jika masyarakatnya itu jauh dari agama, misalkan suka mabuk-mabukan, suka nongkrong sampai larut malam, suka meninggalkan sholat, dan lain-lain, maka kalau otomatis orang tua itu tidak mengontrol pergaulan anaknya, maka bisa jadi juga terpengaruh ke dalam jiwa keagamaan anak. Sering melupakan sholat karena banyak bermain. Selain itu yaitu faktor lingkungan keluarga. Keluarga merupakan hal yang utama dan paling utama yaitu orang tua sebagai awal pendidikan anak. Orang tua itu harus mengawasi, melakukan bimbingan, melakukan pendidikan, terutama pendidikan agama terhadap anaknya. Jadi orang tua itu yang paling ditiru oleh anak. Mulai dari orang tua itu bangun tidur, sikapnya itu bagaimana? Apakah tidurnya bangunnya siang ataukah sesuai sholat subuh jamaah apa enggak? Itu orang tua juga yang ditiru karena anak itu tidak perlu ucapan karena yang perlu itu adalah tindakan. Contoh dari orang tua. Jadi sebagai orang tua kita harus mencontohkan perilaku yang baik kepada anak, terutama mulai dari sejak dini dilakukan pendidikan agama. Selain itu, faktor eksternalnya yaitu pengaruh guru agama. Guru agama itu tidak hanya mengajarkan materi tentang agama, tetapi juga memperbaiki sikap pribadi peserta didik, memperbaiki akhlaknya peserta didik yang terlanjur rusak karena pergaulan lingkungan keluarganya yang buruk. Jadi, guru agama juga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan pada masa anak. Sekian, terima kasih. Nah, untuk yang penting yaitu macam-macam bentuk atau sifat karakteristik pada masa anak-anak. Keagamaan pada anak memang belum terbentuk secara sempurna mengingat fungsi psikologis dan mentalnya masih dalam tahap perkembangan awal, sehingga keagamaan pada anak belum terwujud secara komprehensif dan lengkap. Meskipun demikian, anak memiliki karakteristik tertentu. Jalaluddin mengutip pendapatnya bahwa karakteristik anak yang pertama itu non-reflektif atau kurang mendalam, tidak mendalam atau kurang mendalam.
sekitar 73% penelitian pada anak itu mengungkapkan bahwa anak itu mempersepsikan Tuhan seperti halnya manusia. Hal ini merupakan kondisi yang wajar mengingat pola pikir anak itu masih bersifat konkret. Kondisi sosial anak juga masih belum banyak menyediakan informasi mengenai Tuhan dan keagamaan. Lalu sehingga anak itu menggunakan daya imajinasinya untuk mempersepsikan Tuhan, yang kemudian Tuhan itu dipersepsikan seperti halnya manusia. Yang kedua yaitu egosentris. Anak memiliki pemikiran tentang dirinya sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan semakin berkembang seiring dengan pengalaman dan eksplorasi anak. Lalu antropomorfisme, kebutuhan atau konsep mengenai ketuhanan pada anak itu muncul dari pengalamannya berhubungan dengan orang lain. Namun suatu kenyataan yang tampak jelas bahwa konsep ketuhanan pada anak itu tampak jelas menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, pada umumnya anak itu pemahamannya tentang Tuhan itu dipersepsikan berperilaku layaknya manusia. Melalui konsep pemikiran ini, anak itu menganggap kondisi dan keadaan Tuhan itu ya berperilaku seperti manusia biasa. Contohnya, Tuhan itu mencari dan menghukumi orang-orang yang jahat. Kemudian sifat verbalis dan ritualis. Sifat keagamaan pada anak itu tumbuh secara verbal. Anak menghafal melalui kalimat-kalimat keagamaan. Verbalis ini juga sesuai dengan perkembangan otak anak sekitar umur 3-6 tahun yang ditandai dengan bahasa yang mulai matang. Di sisi lain, kognisi anak itu mulai berkembang untuk mengingat mengenai sejarah seseorang. Nah, artinya anak itu akan setiap perkataan yang muncul akan diingat oleh anak. Lalu karakteristik ritualis. Karakteristik ritualis ini pada anak juga sesuai dengan perkembangan anak, mengingat anak itu belum mampu melakukan penghayatan emosional, namun lebih menirukan gerakan peribadatan. Nah, sifat anak yang belum bisa mampu melakukan penghayatan emosional ini dilatar belakangi karena disebabkan oleh karakteristik anak yang perkembangan emosi dan afeksinya masih dalam tahap pengenalan dan pemahaman atas emosi dasar. Nah, di sisi lain, anak itu mudah mengingat sehingga anak itu mampu untuk meniru atau mudah meniru kegiatan peribadatan. Lalu yang selanjutnya yaitu imitatif. Imitatif ini pada anak, keagamaan pada anak itu muncul karena anak sering meniru perbuatan orang atau imitasi. Nah, imitasi ini bersifat dangkal. Nah, sesuai dengan sifat anak tadi yang minim penghayatan, anak itu lebih mempunyai daya ingat, lalu anak itu mampu menirukan atau dengan mudah menirukan gerakan peribadatan. Lalu yang selanjutnya yaitu penuh rasa heran. Nah, rasa heran ini berbeda dengan rasa kagum. Jika rasa kagum itu tidak lanjuti dengan pertanyaan yang mendalam, rasa heran ini ditindaklanjuti dengan pertanyaan yang mendalam. Contohnya, anak itu sering menanyakan bagaimana dan mengapa. Nah, yang selanjutnya yaitu Sulaliningsih mengutip pendapat Yakak mengatakan bahwa karakteristik keagamaan pada anak antara lain ide diterima atas dasar otoritas. Konsep keagamaan pada anak itu mula-mula muncul dari luar diri anak, yaitu melalui orang tua atau orang tua pengganti. Anak itu sejak lahir sudah terbiasa dengan perkataan dari orang tua. Jadi anak itu akan merasa nyaman dan merasa senang. Kondisi ini menyebabkan anak itu mudah
menerima atau anak itu merekam dan sudah melekat pada diri anak, sehingga orang tua itu dalam mendidik keagamaan pada anak itu sangat penting, sangat berperan penting dalam mendidik keagamaan pada anak. Lalu yang selanjutnya yaitu spontan dalam beberapa hal. Nah, spontan dalam beberapa hal ini dilatar belakangi karena sifat anak itu yang penuh rasa heran tadi. Rasa heran tadi menyebabkan anak ini bertanya dan menyebabkan anak spontan bertanya tentang beberapa hal. Misalnya anak bertanya tentang neraka atau Tuhan itu di mana dan yang lain-lain. Nah, pertanyaan seperti ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari orang tuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Teori mengenai pertumbuhan agama pada anak dan tingkat perkembangan agama pada masa anak-anak. Yang pertama ada rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori four wishes. Menurutnya, manusia itu dilahirkan dengan memiliki 4 keinginan. Yang pertama adalah keinginan untuk mendapatkan perlindungan, yang kedua keinginan untuk mendapatkan pengalaman baru, yang ketiga adalah keinginan untuk mendapatkan tanggapan, dan yang keempat adalah keinginan untuk dikenal. Jadi menurut kenyataan dan antara kerjasama dari 4 keinginan tersebut, maka bayi yang dilahirkan itu akan selalu ada dalam ketergantungan. Nantinya melalui pengalaman-pengalaman yang akan diterimanya dari lingkungan, maka akan terbentuklah rasa keagamaan pada dirinya. Kedua adalah insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang lahir itu sudah memiliki beberapa insting. Salah satunya adalah insting keagamaan, tapi belum ada bentuk keagamaan yang terlihat karena fungsi kejiwaan yang menopang berfungsinya insting tersebut belum sempurna. Seperti halnya insting sosial, maka insting sosial tersebut akan berkembang jika nantinya sang bayi tersebut akan bergaul dan berkembang dengan cara berkomunikasi. Begitu juga dengan insting keagamaan. Perkembangan agama pada anak sebagaimana dikemukakan oleh Ernest Helms dalam bukunya The Development of Religious Children, bahwa perkembangan anak itu melalui 3 tingkatan. Yang pertama adalah the fairy tale stage, yaitu dimulai pada usia anak 3-6 tahun. Pada tingkatan ini, konsep anak mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi fantasi dan emosinya. Pada tingkat perkembangan ini, anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. B. The realistic stage. Tingkatan ini dimulai sejak anak masuk usia sekolah dasar sampai hingga usia antara 12-15 tahun. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realis. The individual stage. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usianya. Konsep keagamaan individualitas ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Yang kedua adalah konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Yang ketiga adalah konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Poin yang metode penanaman keagamaan pada anak. Masa anak bukanlah masa pembebanan hukum taklid. Masa anak adalah masa latihan dan persiapan i'dad wa tadrib serta pembiasaan tajwid untuk menuju ke masa pembebanan hukum pada saat dewasa publik. Tujuan adalah agar anak dapat melaksanakan kewajiban dengan mudah dan berada dalam kondisi persiapan yang sempurna untuk mengarungi kehidupan dan dengan segala kekuatan. Tujuan pendidikan dalam Islam tergambar dalam keikhlasan, beribadah pada Allah SWT, dan penanaman akidah yang
murni di dalam jiwa anak. Media yang paling penting dalam mengajarkan akidah yang benar pada anak adalah menyampaikan keyakinan tauhid seperti beriman kepada Allah dan malaikatnya, beriman kepada takdir dan pentingnya mencintai Allah dan Rasulnya dengan format yang sederhana yang bisa dicerna oleh anak. Metode penanaman akidah yang bersih sejak kecil merupakan persoalan yang sangat penting dalam ma'had tarbiyah Islam. Allah telah menganugerahkan dua kelebihan kepada manusia sebagai sumber kebahagiaan. Pertama, bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kedua, bahwa Allah SWT memberikan hidayah kepada semua manusia dan apa yang diciptakan pada mereka dengan fitrah. Termasuk kewajiban pendidik yang paling penting adalah memelihara fitrah anak dari penyimpangan dan membentengi akidah dan syirik. Wajib memberitahukan kepada anak bahwa ia adalah orang muslim, bahwa agamanya adalah agama yang diridhoi Allah, bahwa Allah tidak akan menerima dari hamba selain Islam. Seperti cara Rasulullah SAW berinteraksi dengan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan kata Allah kepada anak pada awal pembicaraannya, kemudian menunjukkan dengan kalimat tauhid. Yang kedua, menanamkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada anak dimulai dari surat-surat pendek. Yang keempat, membiasakan anak salat. Ada beberapa metode untuk menumbuhkan rasa keagamaan pada anak, diantaranya 1. Pembiasaan, 2. Keteladanan, 3. Metode cerita, 4. Metode demonstrasi, yang 5. Metode karya wisata.